Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajemen lovers, halo semuanya, selamat sore, selamat bergabung di kami dalam acara M-Talk Universitas PGRI Semarang. Dalam M-Talk kali ini, saya Muhammad Syafanda Diki Insan Faikat sebagai moderator acara ini akan berbincang-bincang pada kalian semua tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya diperbicarakan terutama dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya di Universitas PGRI Semarang. Dalam sesi kali ini kami dari tim mengundang salah seorang yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Seorang dosen yang sangat menginspirasi bagi para mahasiswanya, terutama mahasiswa manajemen obris yang jos-jos dan mantap kan dos. Ya, langsung saja kita sambut yang meriah Bapak Heri Prabowo. Tepuk tangan semuanya. Asal. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar Pak dari rumah sampai ke sini? Lancar. Tadi lift juga lancar. Alhamdulillah. Enggak antri gitu Pak? Enggak antri. Oh alhamdulillah. Kan biasanya kalau pagi antri sama mahasiswa. Mungkin beberapa hari ini kan foto saya banyak gitu ya. Oh iya banyak. Media sosial mungkin saya dikasih kesempatan duluan. Langsung duluan Enggak ngantri aja. Oh ngantri aja. Wah. Tapi lancar antrinya. Alhamdulillah. Tetap rendah hati walaupun Bapak dosen, kita harus mencontoh sikap-sikapnya ya. Dan ngomong-ngomong teman-teman, mungkin yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, Bapak Heri ini baru saja dilantik menjadi dekan baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa sekali. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengulas balik-balik gimana sih prosesnya Pak Heri menjadi seorang dekan. Gimana sih rencana-rencana kedepannya Pak Heri itu dalam menjadi dekan itu gimana? Nanti kita akan ulas semuanya di acara M-Talk kali ini. Kalian bertanya, kita menjawab. Langsung saja tanpa basa-basi bla bla bla, langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Segidot. Pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak adalah gini Pak. Bagaimana sih Bapak merencanakan karir Bapak dengan salah satunya menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak? Baik, karir gitu ya. Karir dosen itu ada dua, karir fungsional maupun struktural. Untuk mencapai struktural itu harus menempuh karir fungsional. Fungsional ini jabatan yang melekat di seumur hidup seorang dosen. Ada tingkatan-tingkatan. Kemudian terkait bagaimana mencapai karir-karir tertentu kaitannya dengan struktural gitu ya. Ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti jabatan fungsional, kemudian golongan gitu ya, masa kerja dan seterusnya, itu akhirnya menjadi salah satu bakal calon yang memenuhi syarat. Gitu. Ketika panitia memandang sudah memenuhi syarat, panitia seleksi ini, kemudian masing-masing yang memenuhi syarat ini diberikan formulir. Ya. Nah, prinsip seorang yang belajar tentang manajemen gitu ya, teori-teori manajemen tentang bagaimana retensi, bagaimana promosi dan seterusnya itu kan selalu dipelajari. Nah, intinya ketika kita masuk pada dunia manajemen, maka jangan takut untuk selalu meningkatkan level-level kemampuan dan kompetensi manajerial kita. Sehingga apa yang kita lakukan gitu ya, dengan melakukan hal-hal yang positif, kemudian melakukan hal-hal yang selalu optimal, totalitas itu ya, pasti akan berdampak bahwasanya kita dipandang mampu untuk menduduki mungkin jabatan-jabatan tertentu, dan itu yang ingin saya tunjukkan kepada para mahasiswa, bahwasanya tunjukkanlah kemampuan saudara, tunjukkanlah bentuk totalitas saudara gitu ya, kemudian selalu tingkatkan, nanti akan ada orang yang melihat bahwasanya kita kompetensi di
atau memiliki kompeten di bidang-bidang tertentu yang dianggap cakap, memenuhi, kemudian selalu istilahnya berbuat baik gitu ya, selalu menunjukkan hal-hal yang positif gitu ya, sehingga virus-virus kebaikan dan positif yang kita sampaikan ke lingkungan sekitar ini gitu ya, bisa diterima gitu ya, sehingga akan memudahkan kita untuk misalkan naik ke level-level tertentu, intinya itu. Terima kasih Pak. Ya. Jujur sih ini jawabannya sangat menyentuh, terutama bagi saya dan mungkin yang menonton bisa didengarkan beberapa, mungkin itu menjadi tujuan kalian untuk menjadi kedepannya bagaimana. Dan pada saat kemarin kan ada beberapa bakal calon yang menjadi dekan nih Pak. Bapak itu udah optimis bakal kepilih atau merasa masih ada waduh harus apa yang merasa dirinya tuh kurang gitu Pak? Ya, optimisme harus selalu kita miliki gitu. Tetapi kita juga harus tahu kekurangan kita, sehingga kita bisa berkaca, dan kaca terbaik kita adalah sahabat-sahabat kita. Bukan cermin yang kita miliki dengan ukuran diameter 30 meter gitu ya, tetapi sahabat-sahabat kita lah yang menjadi cermin yang selalu memberikan umpan balik, kemudian memberikan masukan, kemudian selalu berkata jujur tentang kekurangan kita. Itu menjadi motivasi bahasanya, oh iya saya paham bahasanya setiap manusia punya kekurangan, tapi saya punya sahabat yang bisa menunjukkan bahasanya misalkan kita punya kekurangan, dan itu akan menjadi modal baik gitu. Artinya hal-hal yang mungkin dianggap kurang gitu ya, bisa jadi suatu saat akan menjadi sebuah kelebihan gitu. Contoh mahasiswa itu kan mungkin banyak juga ini mungkin kekurangannya pelupa gitu. Oh iya, pelupa jamnya, harusnya kuliah jam 7:30, oh saya lupa ada kuliah pagi gitu ya, datang ke kampus jam 9 gitu ya. Tapi sebenarnya pelupa ini juga salah satu contoh kekurangan yang bisa menjadi sebuah keunggulan gitu ya. Salah satunya adalah melupakan kesalahan orang gitu ya. Oh iya Pak, benar. Kalau tipe pelupa, mungkin dia merasa saya pernah berbuat salah dengan misalkan Pak Heri ini, tapi saya yang pernah misalkan menerima sebuah kesalahan dari perbuatan dia gitu, saya melupakan gitu. Kapan ya? Lali ya gue, misalkan seperti itu. Jadi melihat sisi kekurangan bisa menjadi sebuah keunggulan, tetapi hati-hati juga ketika kita merasa ada sebuah keunggulan, itu bisa jadi itu sebuah kekurangan pada lingkungan kita. Mungkin saya terlalu pintar gitu ya, menganggap saya ini paling pintar dan seterusnya, itu bisa menjadi sebuah kekurangan. Artinya kepintaran itu kan diimbangi dengan kepintaran sosial gitu ya, bukan kepintaran secara intelektual, tapi juga kepintaran secara sosial itu juga harus dibangun. Jadi menganggap sebuah kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan, tetapi hati-hati dengan kelebihan, mungkin itu juga bisa menjadi kekurangan. Jadi harus balance, harus mengetahui. Dan siapa yang tahu selain diri kita, sahabat kita lah yang akan memberitahu. Dan mereka adalah cerminan-cerminan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya, mari ya itu lupa ya teman-teman, diingat semoga kita menjadi sahabatnya Pak Heri di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Aku yo koncomu ya. Oke. Iya Pak, amin. Ya langsung saja ke pertanyaan yang kedua Pak. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam karir yang telah ditetapkan itu seperti apa Pak? Oke, hal-hal ya. Tentu teman-teman belajar manajemen pasti sudah menguasai dan juga memperoleh kompetensi manajemen. Selain itu juga hal-hal terkait dengan kecerdasan kita dalam bersosial. Ini contohnya teman-teman di Hima, BEM, kemudian UKM, manajemen project dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya sedang berlatih untuk mengasah kecerdasan dalam bersosial, berorganisasi. Itu juga perlu. Saya waktu kuliah sama, ketika kuliah di angkatan 98 saya masuk itu ya, di semester kedua sudah aktif dalam organisasi seperti teman-teman, mulai dari Hima, BEM gitu ya, BEM fakultas, BEM universitas, sampai UKM, sampai organisasi eksternal dan seterusnya. Bahkan di penghujung mau lulus pun masih terikat pada sebuah organisasi. Dan itu ternyata selain kita belajar soft skill, hard skill, dan belajar juga tentang kehidupan sosial, itu bisa menjadi persiapan kita dalam menapaki jenjang-jenjang karir yang kita capai. Termasuk begitu kita implementasikan dalam dunia kerja, itu akan sangat mudah gitu ya.
Artinya kita nggak canggung lagi di yang namanya rapat, kita nggak canggung lagi untuk mengungkapkan pendapat, kita nggak canggung lagi ketika teman-teman kita berdebat, kemudian kita mencari benang merah sebenarnya apa sih yang diperdebatkan gitu ya. Saya masih ingat ketika di organisasi kampus seperti teman-teman gitu ya. Ini ya boleh dicontoh maupun enggak, tapi diharapkan enggak dicontoh. Tetapi semangatnya adalah ketika pada sebuah forum kami berdebat yang namanya botol terbang gitu ya. Kemudian kiriman kursi, wih, brak, gitu ya. Itu biasa gitu ya. Karena di dalam forum begitu di cut scores, ya kita ngobrol layaknya persahabatan yang sangat kental dan itu kan di forum ketika idealisme kita mempertahankan ide pendapat monggo gitu ya dengan cara waktu itu cara kami masih muda, darah kami selalu mendidih untuk idealisme kami gitu ya. Tetapi itu hal wajar ya. Sampai naik meja misalkan kemudian sampai berantem ketika otak ini sudah mentok, ada yang emosional kemudian main otot gitu ya. Kami layani gitu ya. Layani artinya itu sebuah proses, tapi begitu cut, udah kita tertawa karena itu kan bukan forumnya gitu ya. Nah itulah yang namanya belajar gitu ya. Artinya pencarian jati diri pada saat seperti kuliah ini sangat penting ya. Dan tidak diperoleh di lingkungan manapun kecuali di lingkungan organisasi di sebuah perguruan tinggi yang sebesar UPI contohnya seperti itu. Ini tempat yang luar biasa untuk belajar selain belajar peminatan keilmuan. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin kalau masalah organisasi nih Pak, kalau boleh tahu aja sih nih Pak. Iya, mungkin dulu semasa Bapak menjabat sebagai organisasi itu ada hal yang paling berkesan yang masih terus diingat apa enggak Pak? Masih banyak. Salah satunya apa Pak? Salah satunya saya selalu tidur di sekretariat gitu ya. Oh selalu tidur? Oh iya, gitu. Ketika mendeklarasikan seorang aktivis gitu ya. Sekretariat itu bagaikan kos kedua gitu ya. Artinya kami tidur di situ gitu ya. Karena lembur ada aktivitas, lembur kaitannya pekerjaan organisasi, apa yang harus kami kerjakan. Kemudian akhirnya kami tidur di sekretariat gitu ya. Tahu-tahu sudah jam 8 sudah ramai anak kuliah padahal kami belum mandi. Ya, gitu. Tapi waktu itu ya enjoy gitu ya. Itu salah satu berkesan yang kami rasakan. Bahkan suatu saat sekretariat dikunci sama Pak Satpam, mau pulang juga sudah dikunci. Akhirnya kami berdua gitu ya, neteli papan pengumuman, flyer segala macam kami susun di lantai buat tidur dan enjoy aja gitu. Artinya kami menikmati di proses itu. Jadi banyaklah hal yang berkesan gitu di organisasi. Kemudian tentu dikenal banyak dosen gitu ya. Termasuk dosen pembimbing gitu ya. Artinya dosen itu kan paham betul mereka yang aktif di organisasi selain memiliki motivasi untuk belajar keilmuan yang tinggi juga belajar tentang hal-hal yang lain dan itu patut dihargai gitu ya. Dosen pasti menghargai saudara beraktivitas dan itu yang memang kami harapkan apalagi jurusan manajemen. Kita belajar teori organisasi tetapi tidak pernah berorganisasi apa gunanya gitu. Iya, jadi selalu belajar berdasarkan apa yang kita lakukan. Saya yakin teman-teman juga menyelenggarakan acara seperti ini nggak main-main persiapannya. Saya yakin jenengan juga grogi gitu. Wah, mau tampil ini, saya harus seperti apa, harus tampilan yang menarik dan seterusnya gitu ya. Sangat grogi Pak. Sangat grogi gitu ya. Nah ini belajar proses gitu ya. Sama saya semester 2 itu ya ketika organisasi ya jadi pupuk bawang aja, ketika rapat yang menang wayai makan ya paling banyak itu kan. Paling banyak. Iya. Setelah itu sadar, aku paling oke kok ngomongin sithik. Harus timbang. Akhirnya ya terus berkembang. Dan hal yang menarik kan ketika di organisasi, apalagi kalau ada adik tingkat nih, mulai biasalah gitu ya, tebar pesona PPTP. Biasa gitu, Pak. Biasa. Wajar. Oke. Apalagi dikenalkan di depan. Senang banget ya Pak. Iya, pasti. Walaupun kalau takdirnya jadi jomblo ya udah, sampai lulus jomblo. Ya enggak apa-apa Pak. Menikmati takdir. Harus seperti itu. Iya. Sudah punya pacar? Belum sih Pak. Belum ya, catat. Lanjut. Oke, siap Pak. Ya, menuju pertanyaan yang ketiga teman-teman. Tips untuk menjadi semangat dan motivasi dalam menjaga karir itu seperti apa Pak? Oke, semangat gitu ya. Selalu semangat, bermotivasi. Tentu hal yang kita lakukan adalah ada yang kita perjuangkan di situ. Dan
yang selalu terbayang-bayang pada diri kita adalah selalu memperjuangkan untuk orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Termasuk dosen-dosen juga sama, motivasinya adalah mereka ingin menjadikan masa depan mahasiswanya ini selalu katakanlah penuh dengan optimisme dan seterusnya. Nah, kalau bagi saya sama gitu ya. Kayak apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ada hal-hal yang selalu kita perjuangkan gitu. Dan kita sebagai pejuang tangguh gitu ya, nggak boleh pantang menyerah gitu. Sehingga motivasi itu selalu muncul. Kemudian tips yang kedua adalah yang kita pahami adalah ketika kita diberikan nikmat sebuah kehidupan, tugas kita adalah selalu berbuat baik. Ketika kita motivasinya turun gitu ya, maka ada peluang untuk hal-hal yang mungkin kita mengurangi semangat kita untuk berbuat baik. Maka itu tidak disarankan. Maka selalu tanamkan betul pada benak kita, tugas kita adalah selalu berbuat baik. Sehingga itu akan memotivasi. Dan ketika kita berbuat baik kepada orang lain gitu ya, maka juga akan banyak kebaikan yang datang untuk kita. Saya merasakan betul gitu. Bukan berarti saya orang baik gitu ya, tetapi berbuat baik itu menjadi sebuah keharusan sehingga setiap saat itu ketika kita mengalami misalkan lah hal-hal yang tidak terduga, mungkin musibah kecil gitu ya, pasti akan ada yang menghampiri, kemudian membantu kita, mungkin motor kita kebanan gitu ya dan seterusnya, tahu-tahu ada yang bantu gitu ya. Dan itu hukum alam yang harus kita pahami. Berikutnya adalah bahasanya yang kita lakukan itu kan semua itu sudah tergariskan gitu. Maka untuk selalu memotivasi diri kita adalah kita selalu bersyukur. Selagi kita masih diberikan kesehatan, berarti kita harus selalu optimal dalam menikmati kesehatan itu. Bukan berarti kita sehat kemudian rebahan, begitu sakit pengen jalan-jalan, itu kan banyak kan. Begitu sehat, wah rebahan aja lah, itu main game gitu ya. Begitu sakit, aku kejane pengen piknik tapi awakku kok greges ya. Wah itu kebalik mindsetnya gitu ya. Itu saja sih. Dan sebenarnya banyak tips-tips yang lain dan saudara akan menemukan bahasanya hal-hal yang menarik ketika kita menikmati perjalanan hidup kita. Kalau masalah motivasi nih Pak, misalkan kita itu punya motivasi itu seseorang gitu, bagaimana Pak pandangan Bapak? Ya enggak apa-apa, kita misalkan saya harus misalkan memiliki kesuksesan yang luar biasa karena ada seseorang yang saya perjuangkan gitu ya. Enggak apa-apa. Oh, tidak gitu. apa-apa. Walaupun ternyata pada suatu saat dilalah itu kan cuma titipan jodoh orang. Oh, gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya, enggak usah inilah, enggak usah sedih yang berlebihan. Karena tugas kita kan memang waktu itu menjadi penitipan gitu ya, enggak apa-apa. Suatu saat kita dititipkan juga gitu ya, yang kekal dan abadi. Amin. Amin. Walaupun sebenarnya kalau merasakan itu sebenarnya sakit betul itu. Tapi udah sakit itu ya cukup 1, 2, 3 hari aja lah, nggak usah seminggu, sebulan, setahun. Lamaan. Akan banyak keindahan yang lain. Wah, tentunya masih banyak yang lain ya Pak. Iya. Wanita tidak hanya satu di dunia ya Pak. Iya. Satu di RT 1, satu RT 2, Dua, 3. Ya langsung aja yang selanjutnya Pak. Iya silakan. Terobosan apa yang ingin Bapak buat untuk kedepannya, terutama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke. Banyak hal yang telah kami rencanakan gitu ya, termasuk salah satunya adalah aktivitas-aktivitas mahasiswa selain mengasah secara kemampuan manajerial dalam aktivitas intra maupun ekstra gitu ya. Ada juga aktivitas kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ilmiah gitu ya. Seperti melibatkan mahasiswa dalam national conference dan seterusnya gitu. Dan saya melihat mahasiswa manajemen punya itu semua gitu ya. Saya melihat dari misalkan tulisan-tulisan tugas akhir teman-teman kakak tingkat saudara itu bagus-bagus sekali gitu ya. Dan beberapa tulisan atau hasil penelitian yang mereka lakukan gitu ya, saya buktikan ketika sekilas kita membaca oke, ini sebagai kewajiban untuk memenuhi S1, tetapi kita membaca secara detail dan mendalam gitu ya, ternyata ada temuan-temuan penelitian yang menarik gitu ya. Dan contohnya beberapa kolaborasi penelitian dengan mahasiswa itu
ada beberapa yang bisa saya terbitkan pada jurnal yang akreditasinya Sinta 2 gitu. Dan itu mau tembus Sinta 2 itu susah sekali gitu ya. Dan ternyata melihat dari mendalami data, kemudian mendalami topik segala macam bisa dikembangkan ke hal-hal yang ilmiah yang luar biasa salah satu. Kedua, tentu saya ingin mengenalkan manajemen maupun yang ada di FEB seperti bisnis digital itu ke dunia yang lebih luas. Kami merencanakan bahasanya FEB Ubris itu sobat budi gitu, sahabat dunia usaha, dunia industri. Beberapa penjajakan ini sudah kami lakukan dan MOU sudah kami rencanakan untuk bisa lebih luas lagi dan sekup dengan lembaga yang katakanlah memiliki kapasitas yang luar biasa di Indonesia maupun tingkat internasional pun sudah kami siapkan. Sehingga nanti akan banyak terobosan. Selain itu sarana prasarana juga kami memperhatikan itu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa kerusakan tentang LCD kami laporkan, kemudian ini sudah ada perbaikan dan seterusnya. Artinya dalam pembelajaran nyaman, dalam aktivitas ekstrakurikuler pun nyaman gitu ya. Seperti ini ruangan ini kelihatannya sudah nyaman, tapi suatu saat perlu ditingkatkan. Jadi melibatkan mahasiswa menjadi salah satu penyangga untuk menggaungkan manajemen maupun FEB ini sangat penting. Jadi itu banyak sekali terobosan yang akan kita lakukan. Dan tentu kami membutuhkan peran nyata dari mahasiswa untuk menunjukkan ini loh FEB Ubris yang sudah mulai dikenal dan sudah brandingnya sudah luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Eri semuanya. Luar biasa sekali. Mari kita doakan semoga apa yang direncanakan oleh Pak Heri ke depannya untuk FEB terutama agar segera tercapai dan segera terlaksanakan semuanya. Amin. Amin. Menuju pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang perlu ditingkatkan dari kinerja dekan yang sebelumnya? Periode sebelumnya telah memberikan sentuhan yang kinerja yang maksimal, kinerja terbaiknya oleh beliau, dan terbukti saat ini kita memiliki komunitas manajemen yang sangat banyak mahasiswanya, fasilitas yang oke dan seterusnya. Yang perlu peningkatan karena kita yang namanya bergerak gitu ya, artinya tantangan ke depan juga semakin terbuka dan juga persaingan juga semakin bertambah gitu ya. Maka ada beberapa hal yang nanti kita tingkatkan gitu ya. Seperti yang kemarin saya paparkan, salah satunya sarana prasarana, kemudian kegiatan-kegiatan ilmiah yang melibatkan mahasiswa, kemudian program-program yang out of the box lah gitu ya. Artinya oke lah mungkin prodi lain menyelenggarakan ABC, tapi suatu saat kita juga harus menyelenggarakan hal yang berbeda gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin lebih unik gitu ya, lebih kekinian dan mungkin juga lebih dibutuhkan di waktu-waktu yang akan datang. Akan banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Semoga cepat terselesaikan ya Pak. Iya. Ya, amin. Ya. Amin. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Saat sebelum menjadi dekan, hal-hal menarik apa yang sudah Bapak temukan Pak? Wah, banyak sekali gitu ya. Setiap perjalanan ke kampus itu selalu menemukan hal-hal yang unik, yang menarik gitu ya, termasuk dengan apalagi interaksi dengan mahasiswa. Luar biasa gitu ya, luar biasa. Menariknya adalah saya ketika ketemu dengan para mahasiswa itu rasanya usianya sama gitu. Rasanya usianya sama. Seperti tagline kita jiwa muda rasa pengusaha gitu ya. Artinya jiwa kami itu selalu muda, kemudian mengikuti juga tren-tren dari mahasiswa. Kemudian saya senang sekali ketika mahasiswa ketemu saya pun laksana seorang sahabat itu ya. Dan ini dibuktikan dengan teman-teman semua, kakak-kakak tingkat, bahkan prodi lain pada saat kegiatan KKN gitu ya. Karena KKN dekat dengan rumah saya, mereka main ke rumah gitu ya, sambil ngobrol sampai malam gitu ya, sambil hahaha gitu ya. Artinya itu kegiatan kehidupan yang sangat menarik ketika bergaul dengan teman-teman mahasiswa yang semangatnya tinggi, idealismenya tinggi gitu ya.
kita rasanya pun energi kita sama dan setara dengan mereka, sehingga itu salah satu hal yang menarik. Energi selalu sama, jiwa selalu sama gitu ya. Tetapi kepedulian kami kepada generasi penerus selalu terjaga untuk bisa meneruskan kami gitu ya, meneruskan kami di masa-masa yang akan datang. Kemudian melihat apa namanya tampilan gitu, dandanan mahasiswa saat ini, saya senang gitu. Senangnya masing-masing individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan itu menjadi ciri khas dan modal kuat bagi masing-masing individu untuk menunjukkan ini loh saya gitu ya. Dan ini ketika ini loh saya, masing-masing menunjukkan ini loh saya, ternyata mereka bisa menyatu. Berarti apa yang ditampilkan itu memang sebuah tren, sebuah gambaran, sebuah perkembangan yang ternyata anak-anak muda sekarang itu saling menghargai tentang penampilan, saling menghargai tentang pergaulan dan seterusnya. Itu menjadi hal yang positif. Karena bagaimanapun juga Indonesia secara umum diunggulkan karena kondisi demografi, usia-usia remaja yang sangat produktif dan sangat kreatif ini yang akan menjadi tulang punggung untuk peningkatan status negara kita menjadi negara maju. Itu luar biasa. Jadi itu hal kalau saya melihat kita semuanya beruntung pada era yang sangat dinamis, perubahan teknologi sangat cepat gitu ya, dan itu menjadi pilihan hidup yang sangat menarik untuk kita, dan tuntutan kita ya kembali kita harus menebarkan virus positif dan berbuat baik. Baik ya. Pertama itu tetap berbuat baik ya. Iya. Langsung ke pertanyaan yang berikutnya ya teman-teman. Pertanyaan harapan Bapak untuk manajemen Obris ke depannya itu seperti apa, Pak? Oke. Tentu banyak harapan gitu ya, banyak harapan, dan harapan saya untuk para mahasiswa manajemen dan prodi manajemen ini selalu berkembang. Kemudian para mahasiswa selalu menunjukkan kreativitas, inovasi, kemudian ketika menjadi alumni terbukti alumni manajemen itu selalu berkomunikasi, memiliki ikatan yang solid gitu ya, dan saling memberi informasi, dan bahkan ada beberapa kapan Pak kita misalkan nongkrong bareng dengan angkatan 2016 gitu ya, itu kan bentuk bahasanya apa yang kami ajarkan itu tentang bagaimana membangun silaturahim ini masuk, sehingga harapannya manajemen ini selalu berkembang, jumlah mahasiswa juga selalu meningkat gitu ya, khususnya di lingkungan FEB, karena di sini juga nanti ada bisnis digital mau tahun kedua harapannya juga bertambah gitu ya, sehingga manajemen dan FEB ini yang ada di FEB ini semakin dikenal di masyarakat luas. FEB Ugris memiliki karakteristik yang luar biasa, dan ternyata gitu ya, kalau kita melihat dari profil lulusan kita gitu ya, mereka juga bekerja pada instansi-instansi atau institusi yang benefit gitu ya, artinya memiliki citra ataupun skala ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah ternama di Indonesia, dan ini luar biasa gitu. Intinya selalu berkembang dan tetap membumi, bermanfaat bagi sekitar. Iya. Oh iya, kemarin juga kebetulan kita membuka kolom Q&A ya teman-teman di room Instagram Hima Manajemen. Mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Heri tentang kampus, tentang universitas, terutama tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun tentang kesehariannya Pak Heri. Pertanyaannya yang pertama ini ada dari siapa ya kira-kira, nggak tahu sih. Kalau saya dari tadi nungguin pertanyaan. Oh iya sih Pak. Yang pertama ada dari si Fulan, adain event futsal dong antar kelas atau antar fakultas, bagaimana Pak? Wah, sangat setuju. Iya, bahkan tim dosen pun dilibatkan. Harus. Oh iya, dosen FEB ini kan banyak. Futsal berapa? 5 ya? Iya, 5. Iya. Nanti saya main 4 booking. Pemain profesional. Oh enggak. Gitu Pak. Enggak. Tapi di FEB itu dosennya sudah terutama yang laki-laki juga banyak gitu. Enggak apa-apa, nanti siapa yang juara kita tanding sama dosen itu. Oke. Setuju? Setuju. Iya.
Jadi dilaksanakan Pak? Iya laksanakan. Lapangan kita punya, SDM kita ada, mahasiswa banyak. Kurang apa ya? Langsung segera dibuatkan jadwal. Oh ya, iya, Oke. iya. Diumumkan kemudian masing-masing kelas membuat tim, mulai latihan gitu ya. Nanti habis Lebaran bisa diselenggarakan. Habis Lebaran bisa diselenggarakan. Catat ya teman-teman, terutama untuk yang Mungkin program Hima atau BEM itu bisa. BEM ya, BEM itu jangan lupa itu pekan olahraganya. pertanyaan yang kedua dari nggak tahu juga siapa sih. Mohon dukungan dari Pak Heri untuk mengompakkan mahasiswa dengan Ultras Management. Weh, Ultras itu lahir penuh sejarah dan Ultras konon katanya mau ulang tahun keempat, selamat ulang tahun keempat gitu ya. Dan harapannya ulang tahun keempat ini dirayakan gitu ya, dirayakan, undang kami gitu ya, karena Ultras ini menjadi kekuatan untuk menyemangati kita bersama pada event-event tertentu. Saya selalu mendukung, bahkan dulu siapa itu ya awal mula adanya Ultras itu kan, ayo bentuk aja gitu, kita sudah punya semuanya gitu. Sudah punya semuanya sehingga silakan Ultras gitu ya. Ya itu Ultras Management mau ulang tahun, selamat ulang tahun yang keempat, dan jangan lupa Pak Heri diundang ya. Sebelum memasuki pertanyaan yang selanjutnya, mungkin monggo Bapak bisa diderekaken riyen. Derek pundi? Nah ini diminum riyen Oh Pak. diminum. Nggih, monggo. Ini air apa? Ini kok air putih Pak. Bening. Oh ya bening. Oh ya nggih, alhamdulillah sehat. Ya, dan teman-teman mungkin yang masih menonton live jangan lupa tap layarnya, di like ya teman-teman ya. Jangan lupa follow juga ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampun Pak. Oh sudah. Alhamdulillah. Dan langsung memasuki pertanyaan yang berikutnya. Sistem konversi MBKM khususnya program MSIB. Oke, sistem konversi. Ini juga menjadi target penataan kami, artinya mahasiswa yang ikut MBKM itu nggak perlu khawatir tentang konversi mata kuliah. Dan nanti ini akan kami konsolidasikan, koordinasikan dengan program studi. Kita mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program MBKM gitu ya. MSIB, kampus mengajar dan segala macam. Dan harapannya nanti mahasiswa manajemen yang ikut MBKM ini selalu meningkat. Nggak usah khawatir untuk masalah konversi, nanti bisa dikonsultasikan ke Kaprodi. Kaprodi juga nanti bisa konsultasi dengan saya selaku dekan. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kita sangat mendukung MBKM. Terkait dengan Pak, nanti jangan-jangan ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan masalah teknis. Sebelum teman-teman terjun, misalkan ada mata kuliah yang kemungkinan susah nih dikonversi, biasanya ada dosen memberikan penugasan tentang mata kuliah itu sehingga akan mudah untuk konversi. Ya, itu kan teknis. Intinya tetap bersemangat untuk mengikuti MBKM. Pertanyaan yang selanjutnya dari si Fulan, apa saja perubahan untuk manajemen UPRIS lebih baik lagi Pak? Ya, tadi sudah disampaikan perubahannya nanti ada beberapa yang kita tingkatkan, pelayanan, sarana prasarana, kemudian menggerakkan mahasiswa untuk selalu aktif dalam organisasi, kemudian ikut MBKM dan seterusnya, kemudian melibatkan mahasiswa-mahasiswa pada kegiatan ekstra yang bersifat ilmiah, karena itu pun sangat dibutuhkan mahasiswa itu sendiri. Kemudian harapannya ada ikut uji kompetensi lah, Intinya ditunggu saja ya teman-teman, bersama Pak Heri manajemen bisa. Bisa. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana planning Bapak Heri ke depannya dalam memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPRIS? Oke, perencanaan sudah kami siapkan baik rencana tahunan maupun rencana selama periode jabatan. Intinya adalah banyak hal yang akan kita lakukan dan saya mengharapkan nanti juga melibatkan banyak kegiatan
yang akan melibatkan mahasiswa di manajemen gitu. Jadi yang jelas smart step ahead, tetap berbahaya itu akan selalu ada di manajemen UKRIS. Tetap Tunggu berbahaya. ya. Tetap tunggu ya teman, tetap berbahaya bersama Tetap Pak Heri. berbahaya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, KRS manajemen tolong dipakatin dong dan ditetapi kelasnya Pak, biar nggak pusing dan stres mikir ambil kelasnya. Oke, sebenarnya plotting kelas itu kan sudah ada, misalkan 2A ya dikirim ke 2A semua gitu ya. Yang sebenarnya pusing itu misalkan KRS-nya terlambat, sistemnya sudah tutup, itu biasanya sudah apa namanya sudah membuat pusing mahasiswa. Tetapi secara prinsip kelas-kelas itu sudah dari program studi itu sudah disetting sesuai kapasitas. Nah, juga ini kami informasikan kepada dosen wali gitu ya, jika ada wali mahasiswa yang mengambil KRS di luar kelasnya, contoh dari saya pun sama, saya kebetulan wali kelas 2A, kemudian kemarin waktu KRS itu ada yang mengambil di luar kelas, saya informasikan tolong ambil sesuai kelasnya, karena kalau tidak mengambil sesuai kelas takutnya bertabrakan dengan mata kuliah lain. Jadi sebaiknya komunikasi dengan dosen wali pun selalu mengarahkan untuk tetap mengambil sesuai kelas sehingga tidak pusing gitu. Kejadian yang ada itu kan sebenarnya mungkin dosen wali belum menjelaskan detail, mahasiswa sudah mengawali KRS, begitu ngambil gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan kelas yang menjadi haknya gitu ya. Jadi ngambil kelas lain, akhirnya pas ngambil kelas lain bertabrakan dengan kelas yang lain, itu kan juga merugikan mahasiswa. Jadi ambil sesuai kelas karena di jadwal pun sudah diplotting seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Konsultasi dengan dosen wali. Oh, konsultasi ya. Tetap selalu konsultasi bagaimanapun keadaannya teman-teman. Beri tepuk tangan untuk Pak Heri sekali lagi teman-teman. Sangat luar biasa. Oh iya, ada lagi Pak nih. Oh iya Pak, kira-kira dari teman-teman di balik layar barangkali mau bertanya, boleh apa tidak Pak? Boleh, silakan. Oh boleh. Mungkin dari teman-teman. Tapi layarnya jangan dibalik ya. Oh jangan di layar. Di balik layar boleh, tapi jangan. Teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mas Edo. Oh Mas Edo, silahkan. Boleh. Ini berkaitan yang kemarin waktu pemaparan misi-misi Pak tentang kerahasiaan itu Pak. Apakah bisa dari semua dosen itu datang di hari itu Pak? Oke, harapannya kan teman-teman mengundang semua dosen gitu ya. Harapannya tentu semuanya bisa datang, tetapi kesibukan dosen kan kita tidak tahu gitu. Kalau kesibukan mungkin bisa di pending rescheduling, tetapi kalau ada hal-hal yang kejadian yang luar biasa juga tidak tahu. Harapannya kami mendorong semua dosen pun bisa tahu, karena tapi sekali lagi sarasehan itu kan untuk mengikatkan silaturahim gitu ya, bukan menghakimi dosen ataupun menjelekan pribadi dosen tertentu, tetapi secara umum pasti akan mahasiswa memberikan masukan-masukan yang positif gitu ya, terkait dengan proses pembelajaran, proses bimbingan, proses segala macam. Karena kalau beberapa contoh ada yang berani WA ke saya, saya selalu kesulitan menghubungi dosen si A untuk bimbingan, itu ya juga pernah gitu ya. Kemudian saya forwardkan WA tersebut, ternyata direspon dengan baik karena ternyata dosen juga waktu itu lagi ada pelatihan, sehingga WA-nya itu yang bersangkutan tidak langsung menjawab. Ternyata kan perlu dikomunikasikan, dan sarasehan adalah forum komunikasi yang bagus sekali gitu ya. Berkaitan tentang yang dosen itu kan kita kan ini kan sudah beralih ke offline. Nah, itu ada beberapa dari dosen itu masih mengatakan secara online. Dia memang bilangnya bertabrakan dengan apa itu, jadi otomatis dari kami pun dia mengiyakan online Pak. Cuma kan dari kita kan menyerap ilmunya kurang Pak, dan juga saya itu merasakan, saya juga jadi penting Pak. Itu ada beberapa dosen yang adalah dalam artian kalau bisa sulit terus dan saya kemarin juga waktu KRS-an pun juga tahu lah dalam arti
di kelas ini untuk dosen ini kan kita tahu Pak sebelumnya ini dosen ini mengajar ini mengampu ini. Nah itu kelasnya sampai banyak juga tuh Pak minta kuota dan ada beberapa pun dosen yang dapat kuotanya. Nah, itu kan otomatis secara tidak langsung kan ada indikasi kalau dosen ini penilaiannya mudah dan ini mungkin dosennya agak sulit. Nah itu saya tuh mau mengadakan semesta ada dari mahasiswa bilang itu apakah direspon atau tidak gitu. Gini, di Fakultas Ekonomi itu kan ada struktural. Kalau memang misalkan ada kesulitan tersebut, sampaikan ke dosen wali. Kalau dosen wali belum bisa memberikan solusi, ya bisa WA ke saya. Itu selaku bagaimanapun juga sekarang saya menjadi lokomotif di FEB. Seperti kemarin kan juga ada itu ya yang tadi saya sampaikan ketika saya forward. Oh iya Pak, maaf kemarin bisa ada kegiatan yang memang meminta waktu, kemudian baik Bu, monggo silakan direspon gitu. Dan ternyata direspon gitu ya, direspon. Nggak ada salahnya WA ke saya, nanti saya forward ke dosen yang bersangkutan. Gitu. Tapi kalau Koperi nggak baca-baca, berarti kan saya sudah memberikan keterangan, mungkin perjalanan, mungkin rapat, atau mungkin apa. Misalkan saya nggak merespon secara cepat. Ataupun mungkin kalau saya tidak tidur gitu ya. Pernah juga ya malam-malam itu ya forward aja ke dosen yang bersangkutan. Saya yakin dosen ini kan memiliki banyak kegiatan, apalagi dosen juga diwajibkan untuk kegiatan di luar dan seterusnya. Jadi terkait dengan hal-hal tersebut, misalkan ada komunikasi yang agak susah, monggo misalkan WA ke saya untuk saya teruskan ke yang bersangkutan. Ada pun dari teman saya itu kemarin waktu IPK-nya keluar IPS sama IPK. Ya IPS-nya itu kemarin tuh nilainya tuh kan dapat kalau nggak salah Pak. Ya dan itu kan mungkin dari mahasiswa kan bisa berubah nilainya. Cuma itu saya tuh udah lihat chatnya juga, dia menghubungi beberapa kali, setiap hari dihubungi, telepon juga, nggak ada respon sama sekali Pak. Iya. Silakan konsultasikan dosen wali, nanti dosen wali juga bisa konsultasi dengan saya saat ini sebagai dekan, atau bisa menemui saya untuk bisa saya pertemukan juga gitu. Saya yakin biasanya ada hal-hal yang miskomunikasi di situ. Ada mispersepsi juga di situ. Intinya kalau kita mengajari service quality, salah satunya adalah responsif gitu ya, maka itu harus diterapkan. Dan saya selalu menerapkan itu gitu ya. Mahasiswa selalu saya berikan jawaban secepat mungkin gitu, secepat mungkin, selama saya tidak nyetir, selama saya tidak lagi rapat, selama saya tidak tidur gitu ya, itu aja. Jadi bisa komunikasikan dengan dosen wali atau mungkin bisa ke saya langsung. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini menarik karena prinsip kami kan selalu memberikan pelayanan yang optimal untuk mahasiswa. Apalagi mahasiswa itu sebenarnya di era digital sekarang ini kan mahasiswa ini kalau sekedar belajar menghafal, Mbah Google itu kan banyak gitu ya. Jangan sampai kita lulusan Universitas Google gitu ya. Jangan sampai, karena human touch atau kedekatan antar manusia, kemudian kita sebagai dosen, sebagai pengajar, dan mahasiswa juga sebagai yang sedang belajar, itu perlu ada ikatan emosional di situ. Nah ini sangat penting. Terima kasih, ini pertanyaan menarik gitu ya. Menjadi PR kami dan juga teman-teman, dan saya yakin teman-teman ketika tidak merespon biasanya ada hal-hal yang memang waktu itu belum bisa menjawab, ataupun gitu ya yang bersangkutan ada beberapa tugas yang sangat penting dan seterusnya. Tetapi kalau sudah melebihi 3 hari ya segeralah lapor ke saya, tidak apa-apa, biar saya teruskan. Kan di agama yang saya yakini itu kan kita tidak boleh mendiamkan selama 3 hari. Oke Pak, makasih Pak. Iya, digawe gampang loh. Dan digawe ya itu tadi, kalau kita berbuat baik juga kita akan selalu memperoleh kebaikan. Dan yang saya pahami ya itu sampai sekarang itu ya, mahasiswa ini adalah mitra kita. Mahasiswa, karena ketika teman-teman lulus bekerja di industri itu ya, kita sudah sebagai mitra ya. Mitra. Artinya kalau di kampus saat ini mitra belajar mengajar gitu ya,
pada saat mereka terjun pada dunia kerja bisa menjadi mitra bisnis gitu ya. Bisa menjadi, saya sering menjumpai dan ada beberapa alumni gitu ya, apa namanya, menawarkan untuk bisnis dan segala macam, itu luar biasa. Dan kelebihan kami adalah memiliki banyak jejaring ya. Karena teman-teman saya yakin suatu saat bekerja atau berkarir, punya usaha dan berkembang gitu ya. Dan itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi kami ketika melihat teman-teman juga sukses melebihi kami gitu. Mungkin ada satu lagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh iya, Ya. Gimana tanggapan Pak Heri ketika ada yang bilang bahwa Pak Heri itu lebih condong ke manajemen project? Oke, kenapa saya condong ke manajemen project gitu ya? Karena manajemen project ini kan memegang akun resmi FEB manajemen, kemudian career center, kemudian apa namanya, manajemen project ini kami percaya untuk bisa membranding gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman manajemen di FEB maupun bisnis digital monggo kalau mau bergabung, bahkan manajemen project itu kan selalu ini rekrutmen gitu ya. Jadi kenapa saya memberikan perhatian pada manajemen project? Karena manajemen project ini yang memperhatikan teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Dengan informasi-informasi dari manajemen project, teman-teman banyak memperoleh manfaat itu gitu ya. Dan ini sekarang Hima gitu ya, sering nge-tag saya langsung saya teruskan dan seterusnya. Jadi manajemen project ini sebenarnya membantu teman-teman semua untuk bisa menginformasikan segala informasi yang up to date, bahkan kegiatan-kegiatan ataupun prestasi-prestasi gitu ya. Dan manajemen project ini apa namanya, menjadi hal yang istimewa karena bisa menjadi jembatan teman-teman dalam memperoleh informasi di FEB. Hima juga saya sangat senang sekali ketika ada podcast gitu ya. Artinya ayo kita saling apa namanya, menyatukan diri, mendekatkan diri gitu ya, untuk bisa memajukan manajemen gitu ya. Dan apa namanya, informasi-informasi manajemen project kan up to date gitu. Dan harapannya nanti apa namanya, di Hima pun ini sudah mulai saya melihat up to date gitu. Dan manajemen project itu nggak ada periodenya loh. Periode 1 tahun harus selesai itu terus gitu. Pokoknya selama masih enjoy monggo gitu. Selama masih enjoy monggo, dan ini apa namanya, saya berterima kasih sekali kepada penikmat konten manajemen project gitu. Dan manajemen project itu selalu terbuka, monggo kalau yang pengen apa, meningkatkan kemampuan editing, membuat konten gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan ke teman-teman manajemen project kan pernah ditanya aturan di manajemen project apa sih itu. Aturannya nggak ada aturan gitu. Karena kreativitas itu kan nggak boleh dikekang, nggak boleh diatur-atur. Los saja, punya ide apa silakan gitu ya. Itu yang Kembali lagi bersama kita di M-Talk. Kalian bertanya, kita menjawab. Sebelum melanjutkan ke sesi yang lebih dalam-dalam lagi teman-teman, sebelumnya kita ngopi dulu bersama Pak Heri. Ya, mari Pak. Ini Enggal Jaya ya? Enggal Jaya. Ini kopi enak ini. Enggal Jaya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mau ngopi ataupun nongs ngecil santai, jangan lupa nanti mampir ya di Enggal Jaya, alamatnya di bawah sini teman-teman. Mari kita coba dulu teman-teman. Saya mau fotokopi dulu. Oh ya, silahkan Pak. Wah, jujur lin abang teman-teman. Bagi kalian yang suka-suka ngopi, apalagi kopi-kopi yang kekinian, langsung cobain alapannya di bawah sini. Jangan lupa datang karena rasanya sungguh luar biasa sekali. Mantap. Langsung saja kita lanjut masalah yang tadi Pak kan, karena tadi kan ada sedikit kesalahan teknis itu Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Manajemen project gitu ya. Iya. Manajemen project itu ya untuk dari kita untuk kita, dan ternyata dampaknya untuk kita, dampak positifnya karena mereka tim branding kita. Jadi gini, saya selalu dekat dengan siapapun,
kebetulan karena saya dosen marketing gitu ya, saya juga ingin mengajarkan bagaimana kita membuat konten-konten yang menarik gitu ya, sehingga banyak orang disukai. Dan ternyata saya juga belajar juga sama teman-teman mahasiswa yang di manajemen project gitu ya. Artinya editing mereka sangat luar biasa ya, memiliki kemampuan yang memiliki, menurut saya levelnya itu sudah level yang sangat tinggi, sangat profesional. Dan teman-teman bisa bergabung dengan manajemen project untuk belajar bersama dan berkreasi gitu ya, untuk katakanlah menunjukkan bahasanya oh ya saya juga bisa nih gitu ya, atau ingin mengembangkan dan seterusnya. Ini ya kebetulan ada Mas Aden, Mbak Vika gitu ya, kemudian Mas Pandeka gitu ya, dan teman lainnya Isna dan seterusnya. Dan mereka gokil-gokil. Mereka itu pengabdi yang luar biasa ya, pengabdi manajemen ya, bukan pengabdi setan ya. Ya, artinya ya itu tadi saya sampaikan, nggak ada periodenya mereka itu, selalu bekerja dan memiliki kreativitas dan terus berkembang gitu ya. Dan itulah yang menghidupkan, salah satunya selain Hima, selain BEM gitu ya. Salah satu yang menghidupkan adalah manajemen gitu ya. Artinya manajemen project gitu. Artinya ketika banyak yang menghidupkan manajemen, maka kehidupan manajemen pun akan sangat luar biasa. FEB semakin berkembang. Dan ini juga kami sudah, ayo dong bisnis digital, bisa join ke manajemen project atau teman-teman yang lain. Kapan rekrutmen lagi? Belum tahu ya, belum tahu. Oke, dalam waktu dekat. Bagi teman-teman yang mau masuk ke manajemen project, nanti langsung kepoin aja di IG-nya manajemen project ya teman-teman. Iya. Ya. Dan manajemen project sering loh ke rumah gitu ya, malam-malam gitu ya, kita ngopi bareng gitu ya, makan martabak bareng. Dan teman-teman yang lain nggak apa-apa gitu ya, monggo. Sama seperti dulu kan angkatan pertama itu konsentrasi marketing gitu ya, datang ke rumah bakar ikan, ya silakan datang ke Ungaran, ke rumah saya gitu. Dan kami selalu terbuka untuk teman-teman mahasiswa. Bahkan alumni pun sama gitu. Atau Pak Heri saya mau mampir gitu ya. Jam 9 malam ya saya terima, monggo silakan gitu ya, mampir kalau mau datang, kan kami ngobrol sampai malam gitu ya. Artinya kan silaturahim sesuai dengan yang saya yakini, selain menambah rezeki juga memperpanjang usia. Jadi silakan. Mungkin suatu saat Hima kalau mau bakar-bakar jagung di rumah saya monggo. Monggo. Gitu ya. Silakan. Sudah dipersilahkan ya teman-teman. Oh iya. Atau mungkin kelas apa ya silakan. Kelas A, B, C ya. Kita bisa menikmati dinginnya Ungaran gitu. Seru sekali. Ya seru. Iya. Silahkan monggo yang lain. Ya mungkin kedepannya agenda Hima mungkin ada bakar-bakar di rumahnya Bapak, Pak. Iya, tapi jangan bakar rumah saya. Oh iya enggak. Nanti terlalu ramai itu, Pak. Oh iya nih Pak, ada viewer yang bertanya nih Pak. Untuk program dari Pak Heri kedepannya, adakah kebijakan bagi mahasiswa yang aktif organisasi ditambah membawa nama baik prodi dan fakultas? Misalnya permudah skripsinya gitu Pak. Oke, skripsi yang baik adalah skripsi yang diselesaikan gitu ya. Kalau pengen permudah skripsi tapi judul aja nggak pernah konsul, ya berarti dia mempersulit diri sendiri. Skripsi itu kan proses bimbingan gitu ya. Artinya permudah dalam hal ini tentu ketika teman-teman juga mempermudah diri sendiri, maka akan semua mudah. Untuk para aktivis, saya selalu merespons positif gitu ya. Silahkan ikut organisasi, misalkan ada kegiatan mau kuliah, ada dispensasi, saya pribadi selalu menerima itu, monggo. Dan saya yakini teman-teman dosen yang lain pun memahami itu. Dan memang apalagi tuntutan MBKM itu kan banyak mahasiswa untuk silakan keluar, silakan berkegiatan dan seterusnya. Sekali lagi tentang skripsi kategori mudah adalah ketika teman-teman selalu berkomunikasi dengan dosen pembimbing, itu pasti akan mudah. Dan ikuti saran pembimbing itu juga akan mempermudah. Enjoy aja. Ya, semua hidup punya tantangan. Iya. Kalau nggak ada tantangan nggak asik ya Pak. Ya nggak asik, nggak hidup. Mungkin memasuki sesi tanya yang terakhir ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab secara cepat gitu Pak. Ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama nih Pak, saya kasih waktu kira-kira ya 5 detik lah Pak. 5 detik jawab ya Pak ya. Yang pertama, pilih jadi dekan atau dosen biasa Pak? Dekan, karena saya dekan sekarang. Alasannya kenapa Pak?
Kalau dekan bisa menjadi dosen. Kalau dosen belum tentu menjadi dekan. Dekan. Iya. Iya. Oh iya, masuk Pak. Iya. Dan semangat saya adalah ayo maju bareng. Ayo maju bersama. Oke, siap. Yang kedua, suka daring atau luring? Suka daring Atau luring? atau luring? Luring. Alasannya kenapa Pak? Lebih dekat dengan mahasiswa. Lebih dekat dengan Iya. mahasiswa. Jadi Iya. semoga kedepannya luring semua ya Pak. Iya. Luring. Ya, ini kan sudah ini ya, sudah artinya pandemi ini kan sudah bisa kita kendalikan gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika online banyak hal-hal yang rasanya online itu juga bagus selama kita membahas hal-hal yang sepele gitu ya. Kalau membahas hal-hal yang berat itu maka kita harus perlu luring sehingga bisa ketemu langsung dan seterusnya. Interaksi secara langsung. Iya. Yang selanjutnya, pemasaran atau SDM Pak? Saya kebetulan dari S1 sampai S3 pemasaran. Tetapi saya mempelajari SDM yang bekerja di pemasaran. Jadi jawabannya pemasaran. Pemasaran. Yang selanjutnya, Civic atau Rubicon Pak? Civic atau Rubicon? Civic. Alasannya kenapa Pak? Alasannya? Iya. Simpel sih sebenarnya. Servisnya gampang. Servisnya gampang. Iya. Kenapa kita mempersulit diri sendiri bener hanya sih, sebuah Pak. gengsi? Rubicon besar banget ya Pak. Iya, apalagi nggak bayar pajak. Oh iya. Iya. Nanti saya dikira anak pejabat. Bahaya itu yang viral-viral itu. Yang viral-viral. Iya, nggak enak ya. Pak ini anak pejabat. Oh, nggak bayar pajak gitu. Nggak bayar pajak. Oh. Bapak saya udah almarhum. Berduka cita. Yang selanjutnya, logika atau perasaan Pak? Logika atau perasaan? Saya logika. Alasannya kenapa? Ketika kita berlogika, perasaan sudah masuk di situ. Otomatis. Ketika kita berperasaan, logika belum tentu masuk. Iya, kita hanya merasakan terus. Ya, tapi kalau kita sedang berlogika, maka di dalam perasaan itu sudah masuk dalam logika. Beri tepuk tangan kepada Pak Eri, teman-teman. Ya, hebat sekali ya. Dari pertanyaan awal dari ujung pertama tadi sampai yang terakhir barusan, Pak Heri menjawabnya dengan sangat-sangat luar biasa sekali. Kita harusnya bangga sebagai mahasiswa manajemen Obris terutama ya, untuk mendukung Pak Heri ke depannya. Semoga apa-apa yang beliau rencanakan, beliau sudah rancang-rancang, semoga semuanya terwujudkan. Amin. Allahumma amin. Ya mungkin teman-teman yang masih nonton live Instagram Hima Manajemen untuk selalu subscribe, like dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa like, di tap yang banyak, walaupun bukan TikTok nggak apa-apa, di tap biar love-nya banyak. Ya mungkin acara M-Talk kalian bertanya kita menjawab kali ini cukup sampai di sini saja, dan jangan lupa untuk menonton siaran ulangnya, nanti akan tayang dalam IG dan YouTube Hima Manajemen Obris ya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke. Dan menutup sesi kali ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, khususnya saya, mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang menyakiti hati Bapak, saya pribadi mohon maaf Pak. Mohon dimaafkan ya Pak. Ya, saling memaafkan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Heri sekali lagi teman-teman. Mungkin saya Muhammad Syafanda Diki dan Pak Heri Wibowo sebagai guest yang luar biasa, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya.